Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Gallikelor, yaitu fosil Gallikelor yang sering saya ulas di beberapa minggu lalu, bahkan di beberapa bulan lalu. Tentunya pada sebuah fosil Gallikelor yang saya beri nama fosil Gallikelor Suro dengan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Namun kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat tentang fosil Gallikelor yang satunya, yaitu fosil Gallikelor Jumat Kliwon saja. Dikarenakan dari beberapa jumlah fosil Gallikelor yang saya miliki, yang paling sedikit memang fosil Gallikelor Suro. Dikarenakan waktu saya mendapatkannya itu ukurannya tidak terlalu besar, tidak sebesar fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Kalau fosil Gallikelor Jumat Kliwon itu saya mendapatkannya kira-kira ukurannya kisaran seginilah. Ya, setidaknya seukuran paha orang dewasa seginian. Sehingga pada saat saya belah-belah itu menjadi jumlahnya sedikit agak lebih banyak dibanding fosil Gallikelor Suro. Ya, langsung saja kita saksikan bersama-sama fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Ya, yang teman-teman saksikan di sini ini adalah fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang saya taruh di dalam wadah toples plastik, tapi tidak saya tutup dikarenakan ini tidak ada airnya, tidak saya rendam. Kalau saya tutup itu pada saat saya merendamnya atau pas pada saat di dalam toples ini saya penuhi dengan air sehingga saya tutup rapat. Tapi kalau tidak saya kasih air atau tidak saya lakukan perendaman, ini cukup saya buka, saya biarkan begini saja. Ya, dan fosil Gallikelor Jumat Kliwon ini akan saya keluarkan semuanya. Meskipun ada beberapa yang sudah saya bentuk tapi masih dalam pola kasar karena saya belum sempat menyelesaikan. Karena saya menggosoknya itu hanya dengan cara manual, hanya menggunakan amplas yang saya asah-asah pakai tangan gitu saja teman-teman. Nah, saya keluarkan semua. Bagian pinggir ya, ini pinggir, ini juga pinggir. Nah, ukuran sedang ini, keduanya ini pinggir, saya sendirikan dulu, ini juga pinggir. Meskipun bagian pinggir, ini juga pinggir ya. Ya, saya ulangi, meskipun ini bagian pinggir, ini sudah saya pilih, sudah saya saring-saring, sudah saya pilih-pilih mana yang baik dan mana yang kurang berkualitas. Yang kurang berkualitas bagian pinggir-pinggir itu beberapa bulan lalu itu saya buang teman-teman, karena hanya memenuhi tempat saja, hanya untuk disimpan saja, nggak ada manfaatnya. Menurut saya itu sia-sia, sebaiknya saya buang. Dan ini termasuk kualitasnya lumayan, saya tidak bilang bagus juga tidak bilang rendah. Menurut saya ini kualitasnya lumayan, meskipun kebanyakan ini pinggiran. Meskipun ini begini ya, terlihat seperti tengah, ini pinggiran. Nah, ini terlihat dari bagian sininya, terus ada sedikit separuh tengahnya, jadi ini separuh pinggir separuh tengah. Ini juga separuh pinggir separuh tengah. Untuk jenis fosil Gallikelor yang berkualitas juga sudah sering saya ulas di video saya sebelumnya beberapa bulan lalu, untuk menentukan kualitas fosil Gallikelor jika kita melihat dari segi materialnya atau dari segi bahannya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula agar lebih cermat, lebih mengenali atau lebih mengetahui tentang kualitas fosil Gallikelor. Karena untuk jenis fosil Gallikelor yang kita pakai, tentunya selain kita mengharapkan dari segi keindahannya, nilai seninya, kita juga mengharapkan dari segi kemanfaatannya. Meskipun sebagian orang hanya menilai dari segi seninya juga, sebagian orang juga hanya menilai dari segi mitosnya, sebagian orang juga mengharapkan dari segi energi alaminya yang banyak sekali manfaatnya bagi si pemakainya, gitu. Ya teman-teman, di sini ada kualitas yang menurut saya bagus dan kualitasnya yang agak lebih bagus lagi, artinya di atasnya lagi di bagian fosil Gallikelor yang kita saksikan bersama-sama ini. Ini teman-teman, ini meskipun sepertinya sedikit lebih padat,
Bentar, ini flashnya saya nyalakan ya. Nah, ini lebih jelas. Meskipun ini terkesan lebih padat, nah ini kualitasnya bagus, bukan berarti ini paling bagus di antara fosil Gallikelor yang di sini ini. Tidak, ini bagus. Terus, dan inilah yang lebih bagus dari ini. Nah, meskipun ini sama-sama pinggirannya, bisa disaksikan sendiri. Hari ini fokusnya saya tata lagi ya, biar jelas. Nah, ini yang lebih bagus, yang kecil ini dibanding yang besar ini. Bukan berarti yang besar ini tidak bagus, teman-teman. Ini bagus. Hanya saja ada selisih sedikit, satu strip lebih bagusan ini, gitu. Tapi ini bagus juga dibuat lihat. Dan ini bentuknya, bentuk alami bagian pinggiran ini masih berupa bentuk layaknya pohon ya, pohon atau sebuah kayu yang sekarang memang sudah membatu menjadi fosil Gallikelor karena memang ini dari pohon Gallikelor begitu. Nah, ini sama dengan ini. Kalau ini juga sama, meskipun ini mempunyai motif yang lumayan bagus jika diasah. Biasanya kadang kita mendapati sebuah motif yang bagus juga seperti kendit dan lain sebagainya. Ini kualitasnya juga lebih bagus dari tadi, yang artinya sama dengan ini meskipun warnanya ini lebih pekat, tapi kualitasnya ini sama-sama bagusnya. Saya sendirikan di sini ya, agak jauh sedikit. Ini juga agak lebih bagus tapi tidak setara, atau di bawahnya ini sedikit satu strip. Nah, ibaratnya begitu. Ini meskipun pinggiran, nah ini paling ujung, di ujung bongkahan fosil Gallikelor saya masih ingat, dan bagian atas pinggir ini. Tapi kualitasnya ini lebih bagus dari yang ini, nah, dari yang keempat ini, yang besar-besar. Nah, ini kualitasnya hampir sama, bagus. Nah ini juga sangat jelas sekali kualitasnya. Kalau ini lumayan bagus juga, dan nilainya hampir sama dengan yang ukuran kecil-kecil ini. Terus ini meskipun pinggiran warnanya tidak hitam pekat, ini sudah saya pilih teman-teman, dan ini juga lumayan bagus, mungkin dari segi kandungan materialnya atau bagaimana, sehingga ini menghimpun energi yang lumayan kuat dan tidak lemah begitu. Ini juga bagus. Nah, bagus di sini. Kalau ini kualitasnya nilainya sama dengan yang ini, bagus juga, cuman kalah satu strip, ibarat kata begitu. Karena ini memakai rasa dan analisa, sehingga saya mengatakan yang penting kita itu paham dengan maksudnya, atau sahabat-sahabat sendiri juga saya kira sudah paham yang saya maksudkan. Ini kualitasnya ini gimana? Oh, ini malah lebih bagusan yang ini. Oh ya betul, bagusan yang ini karena ini sudah saya pilih beberapa minggu lalu. Rencananya saya asah, saya buat pakai liontin, tapi belum selesai sampai sekarang. Karena menurut saya ini kualitasnya lebih bagus dibanding yang saya pegang ini, atau dibanding yang bagian sini. Jadi di sini. Nah, ini meskipun warnanya hitam pekat, ini ada sebagian yang bagus, sebagian yang nilainya tingkat kebagusannya sama dengan ini, sebagian sama dengan ini. Jadi saya jadikan satu saja di sini karena ini sebagian juga bagus. Terus ini, nah ini meskipun warnanya juga pekat teman-teman, ini bagian ujung, tapi ini kualitasnya sama dengan yang ini, masih kalah bagus dengan yang ini. Meskipun sama-sama bagusnya, beda satu strip, ibaratnya begitu ya. Nah, ini kecil, warnanya hitam pekat, tapi kualitasnya hampir sama dengan ini. Terus saya akan pemilihan lagi.
Ini juga bagus tapi tidak rata, yang artinya nilai bagusnya ini tidak berada di sini, tidak berada di sini, hanya ada berada di sekitar sini sedikit. Jika kita rasakan dari segi energinya itu pun sedikit. Jadi sebaiknya saya taruh di sini saja. Tuh. Terus ini juga bagus teman-teman. Ini yang sudah saya bentuk dan belum sempat saya teruskan mengasahnya karena tidak sempat, sehingga saya taruh di sini. Ini saya kasih lem bakar agar mudah pada saat menggosoknya. Mungkin lain waktu akan saya lanjutkan, mudah-mudahan kalau ada kesempatan. Ini juga bagus, sama dengan ini sudah saya bentuk. Dan ini juga bagus meskipun ini pinggiran. Tapi ini bagusnya ini jika dirasakan, ini hanya bagian ujungnya, dekat pinggiran. Padahal ini yang lebih dekat dengan tengah. Kenapa? Energinya ini yang lebih bagus bagian atas yang dekat dengan pinggiran. Itu menandakan bahwa fosil Gallic-Taylor itu tidak mesti teman-teman memang. Jadi saya taruh di sini ya. Tidak mesti karena kandungannya pun ada kadarnya yang jika diukur dengan persen itu berbeda. Nah, ini juga bagus kualitasnya. Saya taruh di sini. Ini sama dengan ini. Ini juga sama bagusnya dengan ini. Ini meskipun ini warnanya tidak terlalu pekat, tapi ini himpunan energinya lebih bagus, beda satu strip sama ini. Nah, lebih bagus ini. Jadi saya letakkan di sini ya. Terus ini juga bisa disaksikan perbedaannya teman-teman. Padahal ini warnanya lebih pekat, ini lebih pekat warnanya dibanding ini. Kenapa? Yang ini lebih bagus dibanding ini. Nah, ini sulit sekali dijelaskan karena ini gimana ya, menyangkut dari segi hal energi. Namun di bagian sini, yang bagian jempol saya ini, ini kualitasnya lumayan bagus, sama dengan bagian sini kualitasnya. Jadi sama dengan tadi, antara yang separuh kualitasnya bagus dan yang separuh lagi sedikit lebih bagus lagi. Jadi sebaiknya saya taruh di sini saja. Terus ini kualitasnya bagus juga, cuman masih kalah bagus dengan yang ini. Saya taruh di sini. Wah, ini kecil-kecil cabai rawit ini. Ini lumayan bagus teman-teman. Dan ini padahal ini kan tadi ini bagus. Terus yang bagian sini ini juga lebih bagus, sedikit lebih bagus dari ini. Tapi ini lebih bagus sedikit dari ini. Jadi ini menurut saya ini kualitas super dibanding dengan kedua ini. Meskipun ini ukurannya cukup kecil dan terkesan bentuknya biasa-biasa begini, ini kualitasnya sangat bagus sekali. Istimewa di antara kedua kubu ini, antara ini dan ini. Istimewa. Ini kualitasnya, ini saya sendirikan di sini saja ya, karena ini yang istimewa, yang kecil ini. Terus yang kedua ini, justru ini yang besar, ini yang bagus, yang ini kualitasnya biasa. Jadi saya jatuh. Jadi saya taruh di sini. Nah, ini. Ya teman-teman, untuk menilai sebuah fosil Gallic-Taylor yang berkualitas, tingkat kualitasnya dari segi energinya, itu sebenarnya kita itu membutuhkan kebiasaan sehingga kita bisa menjiwai. Seperti halnya ibarat orang naiki sepeda dengan roda dua. Nah, itu kita menaikinya itu dengan menjiwai teman-teman. Yang namanya ahli itu juga menjiwai. Tanpa keseimbangan yang kita jiwai, otomatis kita akan roboh. Begitu juga pada saat kita memilih fosil Gallic-Taylor. Nah, pertama, selain kita mengawali dari pembelajaran tahap dasar atau tahap awal dulu, kita juga perlu sering-sering memegang, menganalisa, menelisik, melihat-lihat, membanding-bandingkan
sehingga kita bisa mengetahui, terus kita terbiasa, akhirnya kita menjiwai, sehingga apa yang kita lakukan, ada yang mengatakan jikalau ada seseorang yang melakukan sesuatu dengan yang dilakukan itu menjadi unsur kebiasaan, sehingga sudah sampai dibilang itu sampai di luar kepala, ibaratnya begitu. Di sini bukan berarti saya ahlinya, bukan teman-teman ya. Di sini kita semuanya sama-sama belajar. Di sini saya juga belajar dan masih banyak lagi yang lebih paham dari saya, masih banyak lagi yang ahlinya benda bertuah khususnya fosil Gallikelor di luaran sana. Di sini saya hanya berbagi, khususnya saya peruntukkan buat sahabat-sahabat yang masih pemula, menambah wawasan kita untuk mencintai kekayaan alam yang ada di Nusantara ini. Ya, baik, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma ini yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.